Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sumber, bahan, dan jenis-jenis pencemaran perairan. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Fristiawati dengan akhiran NIM 010, Raisa Dila Aulianti dengan akhiran NIM 019, Silvania Jihan dengan akhiran NIM 024, Niputu Dia dengan akhiran NIM 044, Almira Fidela dengan akhiran NIM 057, Audi Silvi Ahmada dengan akhiran NIM 003, Afifatul Tania dengan akhiran NIM 004, Salwa Sabita dengan akhiran NIM 029, dan juga Rifki Hanif Aziza dengan akhiran NIM 015. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kualitas air dan penyebaran perairan. Yang pertama yaitu pengertian kualitas air. Kualitas air merujuk pada kondisi atau karakteristik fisika, kimia, biologi, dan bakteriologi dari air yang menentukan kemampuannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dan kehidupan makhluk lainnya. Kualitas air dinilai sangat penting karena air merupakan sumber kehidupan yang esensial bagi semua organisme di bumi ini. Yang kedua ada pengertian pencemaran perairan. Pencemaran perairan merujuk pada proses di mana makhluk hidup, bahan kimia, energi atau elemen-elemen lainnya disisipkan atau terlibat dalam air akibat aktivitas manusia. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya kualitas perairan hingga mencapai tingkat tertentu yang mengakibatkan perairan tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Pencemaran perairan termasuk dalam salah satu masalah yang serius dan semakin penting untuk mempengaruhi sumber daya air di seluruh dunia yang mencakup penambahan zat-zat berbahaya seperti limbah domestik dan bahan kimia industri ke dalam air sungai, danau, laut, dan juga sumber mata air lainnya. Pencemaran perairan juga memiliki konsekuensi tambahan seperti mengancam kehidupan organisme akuatik dan keberlanjutan sumber daya air itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan sumber-sumber pencemaran di perairan. Di sini saya cantumkan ada 3 sumber, yaitu berasal dari limbah industri, yang kedua limbah pertanian, dan yang ketiga adalah limbah rumah tangga. Oke, yang pertama adalah limbah industri. Contohnya itu yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair ini dari proses produksi industri yang ada di sekitar perairan seperti ada peleburan logam, pengolahan kimia, dan produksi tekstil yang mampu mencemari lingkungan perairan. Yang kedua adalah limbah padat. Limbah padat ini seperti adanya debu, produk sisa produksi, dan abu yang mampu mencemari perairan jika tidak dikelola atau dibuang dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah bahan kimia berbahaya seperti pestisida, pelarut organik, dan logam berat yang mampu mencemari perairan sehingga membahayakan ekosistem dan biota yang tinggal di dalam perairan. Kemudian adalah suhu yang terlalu panas di perairan mampu mencemari perairan tersebut. Kemudian adalah adanya limbah radioaktif seperti penggunaan industri nuklir atau bahan radioaktif yang mau menyemari lingkungan. Kemudian adanya limbah minyak seperti tumpahan minyak, sisa perkapalan atau fasilitas minyak yang mampu mencemari perairan laut. Kemudian ada limbah gas seperti pemancaran gas buang ke udara dari pabrik, industri, dan dapat mencemari perairan jika gas tersebut terlarut dalam air hujan dan mencemari aliran air permukaan. Yang kedua adalah sumber dari limbah pertanian. Yang pertama adalah penggunaan pestisida maupun pupuk yang berlebihan saat bertani. Kemudian adanya limbah organik seperti sisa tanaman, kotoran hewan ternak, dan bahan organik lain yang mampu mencemari perairan jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah erosi tanah akibat deforestasi atau praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, sehingga mampu membawa sedimen dan nutrien ke dalam sungai atau danau sehingga merusak ekosistem perairan. Kemudian yang keempat adalah kotoran dan limbah dari peternakan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah adanya praktik pengelolaan limbah pertanian yang buruk seperti pembuangan langsung ke sungai maupun ke perairan lain, sehingga menyebabkan pencemaran di perairan.
Dan sumber pencemaran yang terakhir adalah dari limbah rumah tangga. Jadi yang pertama adalah limbah cair atau limbah domestik yang mengandung deterjen maupun sisa sabun. Ya, yang kedua adalah limbah padat dari rumah tangga seperti ada sampah plastik, kertas, logam, dan limbah elektronik yang dimana jika tidak dikelola dengan baik mampu mencemari perairan. Yang ketiga adanya pembuangan obat-obatan yang telah kadaluarsa langsung ke perairan tersebut sehingga dapat mencemari lingkungan perairan. Yang keempat, adanya limbah berbahaya seperti cat larut dan kimia berbahaya lainnya ke saluran pembuangan rumah tangga. Yang kelima, adanya pembuangan limbah sisa makanan yang tidak mampu terurai dalam sistem sanitasi rumah tangga yang menyebabkan pencemaran di perairan oleh nitrit. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah pembuangan sampah plastik sekali pakai yang tidak didaur ulang sehingga mampu mencemari lingkungan perairan. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh bahan pencemar perairan dalam beberapa kategori yang berbeda. Yang pertama, ada pencemar dalam zat kimia, yaitu contohnya 1. Merkuri. Merkuri adalah logam berat yang bisa mencemari perairan melalui aktivitas industri seperti menambangan dan pembakaran batu bara. Ia dapat mengakumulasi dalam organisme air dan menjadi toksik jika dikonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang kedua, ada pestisida. Pestisida seperti DDT, azratin, dan insektisida lainnya digunakan dalam pertanian untuk mengendalikan hama. Tetapi jika digunakan secara berlebihan atau tidak benar, mereka dapat mencemari perairan dan berdampak buruk pada ekosistem air. Yang ketiga ada kadmium. Kadmium adalah logam berat yang dapat mencemari perairan melalui pelepasan dan pabrik-pabrik dan limbah-limbah industri. Ini bisa sangat beracun bagi organisme air dan manusia. Selanjutnya ada pencemar dalam bahan organik. Yang pertama ada minyak mentah. Tumpahan minyak mentah dari kecelakaan kapal tanker atau kilang minyak dapat mencemari perairan dan mengancam kehidupan laut. Minyak mentah juga mengganggu oksigenasi air. Yang kedua ada limbah organik. Limbah organik dari aktivitas manusia seperti limbah domestik, industri makanan dan pertanian dapat mencemari perairan dan mengakibatkan eutrofikasi, di mana alga tumbuh berlebihan dan mengganggu ekosistem perairan. Yang ketiga, ada herbisida. Herbisida adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan tanaman gulma. Penggunaan berlebihan herbisida dapat mencemari perairan dan mempengaruhi kualitas air. Selanjutnya, ada pencemar dalam mikroorganisme patogen. Yang pertama ada bakteri fekal. Bakteri fekal seperti E. coli dapat mencemari perairan jika terdapat limbah manusia atau hewan yang mencakup kotoran. Ini dapat mengancam kesehatan manusia jika air terkontaminasi. Yang kedua ada virus. Virus patogen seperti norovirus dan hepatitis A dapat tersebar dalam perairan yang terkontaminasi oleh limbah manusia dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang mengonsumsi air atau makanan yang tercemar. Yang terakhir ada protozoa parasit. Organisme protozoa seperti Giardia dan Cryptosporidium atau parasit adalah parasit yang dapat mencemari perairan dan menyebabkan penyakit pada manusia jika tertelan. Pencemaran perairan oleh zat kimia, bahan organik, dan mikroorganisme patogen dapat berdampak serius pada ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk kita mengelola sumber daya air dengan baik. Selanjutnya yaitu bahan pencemaran air akibat radioaktif. Pencemaran air akibat radioaktif terjadi ketika air terkontaminasi oleh zat-zat radioaktif dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Ini bisa terjadi melalui beberapa cara, termasuk yang pertama yaitu kecelakaan nuklir. Kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir atau instalasi nuklir lainnya dapat menyebabkan pelepasan zat radioaktif ke lingkungan, termasuk sungai dan laut. Yang kedua yaitu akibat pembuangan limbah radioaktif. Pembuangan limbah radioaktif secara tidak benar di instalasi nuklir atau pusat penelitian dan fasilitas medis ke perairan dapat mencemari sumber air. Yang ketiga yaitu uranium dan thorium alamiah. Beberapa area memiliki kadar alami uranium atau thorium yang tinggi dalam air tanah mereka, yang bisa menciptakan pencemaran radioaktif. Yang keempat yaitu pengujian senjata nuklir. Pengujian senjata nuklir di masa lalu dapat meninggalkan residu radioaktif yang dapat mencemari air dan tanah.
Paparan dari zat radioaktif dalam air dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, termasuk resiko kanker, gangguan organ, dan kerusakan sel. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengawasan ketat, peraturan yang ketat, serta langkah-langkah pencegahan dan pemantauan yang kuat untuk menghindari pencemaran air akibat radioaktif. Dalam banyak kasus, pemurnian air dan perlindungan sumber air menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Selanjutnya yaitu pencemaran air akibat plastik. Pencemaran akibat plastik adalah masalah global yang muncul ketika plastik memasuki berbagai perairan seperti sungai, danau, laut, dan samudra. Beberapa jenis pencemaran plastik yaitu yang pertama oleh sampah plastik. Pembuangan sampah plastik secara tidak benar atau aliran sampah yang tidak terkelola dapat mengakibatkan plastik terbawa oleh air hujan ke sistem perairan. Yang kedua yaitu akibat mikroplastik. Mikroplastik ini adalah partikel plastik yang sangat kecil, dapat terbentuk dari degradasi plastik yang lebih besar. Mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, air sungai, dan air laut. Pencemaran air akibat plastik memiliki dampak serius pada lingkungan dan kesehatan manusia. Plastik yang mencemari perairan dapat mematikan satwa liar, merusak ekosistem laut, dan berpotensi merusak kesehatan manusia melalui konsumsi makanan laut yang terkontaminasi oleh plastik. Upaya untuk mengatasi pencemaran air akibat plastik melibatkan kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, daur ulang plastik, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta upaya pembersihan perairan. Kesadaran publik dan tindakan pemerintah juga sangat penting dalam mengurangi dampak plastik terhadap lingkungan air ini. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis pencemaran perairan. Ini menyambung pada materi bahan-bahan pencemar perairan. Jadi, jenis-jenis pencemaran di perairan di sini ada 3, yaitu pencemaran kimia anorganik, pencemaran perairan kimia organik, dan pencemaran perairan dari nutrisi tumbuhan. Nah, pencemaran-pencemaran di sini itu digolongkan berdasarkan bahan-bahan dari pencemaran perairan itu sendiri. Yang pertama itu ada pencemaran perairan dari bahan kimia organik. Nah, pencemaran ini biasanya disebabkan oleh bahan-bahan seperti deterjen, kemudian minyak, kemudian plastik. Nah, hal ini itu kan dapat berdampak pada biota laut dari biota perairan itu sendiri karena beberapa dari mereka itu mungkin bisa mengonsumsi plastik ataupun mengonsumsi deterjen. Nah, sehingga itu menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan si biota itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pencemaran bahan kimia anorganik. Nah, biasanya pencemaran perairan di sini itu disebabkan oleh bahan-bahan seperti timbal ataupun kadmium 2, kemudian ada merkuri yang disebabkan oleh limbah baterai, kemudian peralatan logam lainnya gitu. Nah, bahan-bahan ini itu dapat mengakibatkan rusaknya produksi dari berbagai jenis tanaman pangan. Kemudian ada pencemaran anorganik nutrisi tanaman. Nah, biasanya untuk pencemaran ini tuh disebabkan oleh bahan-bahan seperti pupuk nitrogen ataupun fosfat. Nah, ini kan baik gitu untuk pertumbuhan tanaman pangan itu sendiri untuk agar subur, kemudian bebas dari hama, mencegah hama gitu. Nah, tapi memang dasarnya nitrogen dan fosfat ini senyawa kimia. Jadi ketika dia bercampur di perairan gitu, hal ini kan tentunya akan mempengaruhi dari kemurnian air itu sendiri. Nah, sehingga zat-zat kimia ini akan terkontaminasi di air dan menyebabkan air tersebut terkontaminasi dan mempengaruhi kemurnian air itu sendiri. Selanjutnya ada dampak pencemaran air. Yang pertama ada kerusakan ekosistem. Pencemaran air dapat merusak ekosistem perairan seperti sungai, danau, dan laut. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam air dapat membunuh organisme air, mengganggu rantai makanan, merusak ekosistem, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Yang kedua ada kematian massal biota air.
Pencemaran air seperti eutrofikasi dan blooming algae dapat menyebabkan kematian massal ikan karena perairan tersebut memiliki kadar DO yang rendah akibat fitoplankton yang melimpah dalam perairan tersebut. Selain itu, pencemaran dapat mengganggu merusak ekosistem air dan penurunan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat mengganggu rantai makanan dan mengancam kelangsungan hidup spesies yang bergantung pada sumber air yang bersih. Yang ketiga ada gangguan kesehatan manusia. Hal ini berlaku ketika perairan tersebut dimanfaatkan sebagai air minum. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, keracunan makanan, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Pencemaran air juga dapat mengurangi kualitas air minum, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Yang keempat ada kerusakan keindahan kerusakan estetika perairan tersebut. Air yang tercemar juga dapat menurunkan nilai keindahan perairan tersebut karena pencemaran air dapat merubah warna air yang awalnya jernih hingga berwarna hijau, coklat maupun kehitaman hingga air tersebut tidak enak untuk dilihat. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan industri yang dibuang ke perairan tersebut. Pencemaran tersebut dapat menurunkan daya tarik wisata bila perairan tersebut menjadi objek wisata dan akan berdampak pada ekonomi bagi masyarakat sekitar sana. Yang kelima ada kelangkaan air bersih. Pencemaran air dapat merusak kualitas air tanah yang dapat mengurangi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan manusia dan ekosistem. Air tanah yang tercemar juga dapat mengancam kesehatan manusia jika digunakan sebagai sumber air minum. Apabila pencemaran air berlanjut hingga terus-menerus, dapat menyebabkan pasokan air bersih hingga menurun dan menjadi langka. Selanjutnya ada solusi mengatasi pencemaran air. Yang pertama adalah pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini dapat dilakukan dengan cara memodernisasi fasilitas pengolahan air limbah untuk memastikan air limbah dikelola dengan efisien. Lalu dapat juga dengan menggunakan teknologi pengolahan baik secara biologis, fisik maupun kimia untuk menghilangkan polutan dari air limbah itu sendiri. Yang kedua ada regulasi dan pemantauan. Dengan mengembangkan dan menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan pembuangan air limbah ke dalam sumber air. Atau bisa juga dengan memonitor sumber-sumber pencemar potensial dan menegakkan hukum lingkungan yang efektif. Yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran publik. Pendidikan dan kesadaran publik ini dapat direalisasikan dengan mendorong atau mengedukasi masyarakat tentang dampak pencemaran air dan pentingnya perlindungan terhadap ketersediaan sumber air. Atau bisa juga dengan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dalam rumah tangga. Yang keempat ada manajemen limbah padat. Manajemen limbah padat ini digunakan untuk memastikan limbah padat, terutama plastik atau bahan padat berbahaya lainnya, dikelola dengan baik dan tidak masuk ke dalam sistem perairan. Yang kelima ada pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ini dapat diterapkan dengan pertanian organik. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida dan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam ada pengendalian erosi. Pengendalian erosi ini gunanya untuk melindungi daerah aliran sungai dan daerah rawan erosi lainnya untuk mencegah sedimentasi dan polutan lainnya masuk ke dalam sumber air. Yang ketujuh ada pembatasan pembuangan industri, kedelapan ada restorasi ekosistem, kesembilan ada manajemen aliran air. Manajemen aliran air ini mengatur aliran air terutama dalam area perkotaan untuk mencegah aliran permukaan yang membawa polutan masuk ke dalam sumber air. Yang terakhir ada penggunaan teknologi hijau. Penggunaan teknologi hijau ini mengadopsi solusi berbasis alam seperti atap hijau, tanam hujan, dan sistem infiltrasi untuk mengurangi aliran polutan ke dalam sumber air. Saya merasa bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan sumber daya air yang sangat berharga ini. Mari kita mulai membahas dengan upaya-upaya pencegahan pencemaran air. Yang pertama ada pengelolaan limbah.
Kita semua tahu bahwa limbah dapat menjadi ancaman serius terhadap kualitas air. Oleh karena itu, penting bagi industri untuk menerapkan teknologi pengolahan limbah yang efektif. Kita juga perlu mendorong praktik daur ulang dan pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga untuk memastikan limbah domestik tidak mencemari air. Upaya kedua adalah praktik pertanian berkelanjutan. Pertanian memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, perubahan ke arah praktik pertanian berkelanjutan sangat penting. Bisa dimulai dengan mengurangi erosi dan mengelola pupuk secara bijak. Kita dapat mengurangi aliran nutrien yang mencemari sungai dan danau. Berikutnya ada pengendalian pencemaran industri. Standar emisi industri dan pengelolaan bahan berbahaya adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa limbah industri tidak mencemari air. Mengelola penyimpanan dan pembuangan bahan kimia berbahaya dengan hati-hati adalah investasi dalam keberlanjutan lingkungan. Berikutnya ada pembatasan penggunaan pestisida dan herbisida. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pertanian adalah tulang punggung dari banyak masyarakat Indonesia. Dengan mendorong petani untuk beralih ke praktik pertanian terpadu dan memberikan edukasi tentang penggunaan bijaksana dari pestisida, kita dapat menjaga keseimbangan lingkungan air. Yang kelima ada penyuluhan dan edukasi masyarakat. Saya percaya bahwa edukasi adalah kunci untuk perubahan positif. Dengan kampanye kesadaran masyarakat dan upaya untuk mengurangi penggunaan plastik, kita dapat mengubah perilaku masyarakat menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam ada perlindungan ekosistem perairan. Hutan lindung dan vegetasi di sekitar sumber air memainkan peran penting dalam menjaga kualitas air. Melalui pelestarian dan rehabilitasi sungai dan danau, kita dapat mengembalikan keseimbangan ekologis yang hilang. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir adalah penelitian dan pemantauan lingkungan. Ikuti pemantauan kualitas air dan mendukung penelitian inovatif adalah langkah-langkah kunci dalam menjaga lingkungan air kita. Kita perlu berinovasi untuk menemukan solusi baru dalam mengatasi pencemaran air. Melalui upaya bersama dari pemerintah, industri, petani, dan masyarakat umum, saya yakin kita dapat mencapai pencegahan pencemaran air yang efektif. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu kualitas air merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Akan tetapi, pencemaran perairan menjadi masalah yang sangat serius. Sumber-sumber pencemar perairan ada 3, yaitu limbah industri, pertanian, dan juga rumah tangga. Beberapa jenis pencemar dan bahan pencemar antara lain zat kimia, bahan organik, mikroorganisme patogen, radioaktif, dan plastik. Semua ini dapat merusak ekosistem air, serta mengancam makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pencemaran air juga berdampak negatif pada kesehatan manusia dan menyebabkan kelangkaan air bersih. Upaya untuk mengatasi masalah ini mencakup berbagai tindakan, seperti pengolahan limbah, regulasi yang lebih ketat, edukasi, dan praktik berkelanjutan dalam industri dan pertanian. Pencegahan juga menjadi kunci dalam menjaga kualitas air melalui pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, pengurangan plastik, dan upaya pelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.